Oke, bagaimana caranya mengatasi komputer Windows yang ketika kalian itu nyalakan kok lama padahal udah SSD teman-teman. Nah, kalau kalian itu memakai SSD untuk menyimpan OS kalian, sistem operasi kalian, tentu harusnya itu kan bisa menjadi lebih cepat ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih cepat lagi atau kok ini kok lama, misalnya kalau kalian itu pakai komputer teman kalian, kok ini dia pakai SSD sama, mereknya sama, kok dia cepet gitu ya. Nah, kalian bisa cek nih di bagian sini nih. Kalian klik kanan saja, klik kanan di bagian sini ya bawah ini teman-teman, langsung ke Task Manager. Oke, nah di bagian sini teman-teman, jadi kalau misalnya kalian bisa di sini, misalnya posisinya ini langsung kayak gini teman-teman, kan kadang kan ini bisa di gini ya, jadi misalnya di sini kita geser kayak gini kan nanti dia akan jadi kecil. Nah misalnya kayak gitu teman-teman. Nah kalau normalnya seperti ini kita bisa atur ya di bagian biar bisa kelihatan. Nah di bagian performance kalian bisa lihat nih kira-kira, nah ini kalian bisa lihat apa yang menjadi penyebab itu terjadi. Misalnya kalau komputer kalian kok sering lemot, di sini kalian coba lihat nih bagian grafis, bagian CPU misalnya ini kayak gini, oh normal, bagian memori normal. Kadang kan kalau misalnya nggak normal dia akan tidak beraturan kadang itu teman, jadi kadang bisa drop lama kayak gitu, udah drop lama ini kan kayak aman ya teman, seperti itu. Dan kalian bisa lihat ya di misalnya di SSD nya kalian seperti apa bagian sini misalnya. Nah ini kan tidak sedang copy ya, kalau tidak sedang copy dia tidak bekerja. Terus di bagian bawah sendiri itu kan ada GPU nya teman-teman, kalian bisa cek ya di bagian bawah itu kan di sini GPU nya ada 3D rendering kalau misalnya kalian sedang rendering, misalnya itu untuk yang mengatasi lemot. Tapi kalau misalnya untuk startup ya, ketika kalian itu nyalakan komputer, kalian nyalakan komputer pertama kali, seperti itu kalian bisa klik pada bagian ini teman-teman, startup apps. Nah di sini dan kalian bisa langsung aja klik pada bagian status, jadi biar apa, biar nanti dia klik lagi seperti ini, yang enable itu dia bisa diurutkan yang paling atas teman-teman. Jadi kalian bisa cek nih apakah ada aplikasi yang dia itu enable gitu ya, aplikasi yang banyak kan kadang kan bisa kita deteksi nih. Misalnya di sini kita lihat nih, wih ada Steam, saya kayak gini nih teman-teman. Nah misalnya kayak gini kan, kenapa kok ini ada Steam? Nah aku kan kadang beli software di situ ya teman-teman. Jadi pas waktu itu aku kan beli software, ada software editing video, ada software untuk virtual ini ya, jadi kayak buat avatar virtual gitulah teman-teman ya. Nah di situ jadi ini udah ketergantungan nih, misalnya ini biarlah, jadi biar ketika nyala itu Steamnya enable. Nah misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak pengen ya, misalnya pas kalian itu menggunakan softwarenya itu jarang-jarang di Steam, kalian bisa disable teman, kalian klik aja di bagian sini, klik kanan ya teman-teman ya, klik kanan di keyboard mouse kalian, klik kanan, disable seperti ini teman-teman. Nah otomatis nanti ketika kalian itu mau menggunakan software, Steamnya harus jalan dulu gitu ya. Nah tetapi enaknya adalah ketika kalian itu nyalakan, nanti dia akan menjadi lebih cepat ya bootingnya teman-teman. Walaupun kalau misalnya kalian itu pakai SSD sebenarnya itu udah cepet lah ya ketimbang ketika kalian itu pakai hard disk teman-teman. Nah mungkin untuk cara ini sebenarnya relevan ya, cara ini tuh relevan ketika kalian itu dulu ya pakai, kalau dulu kan mesti kan hard disk ya teman-teman ya. Ya kita tahu sendiri ya, misalnya ketika startup itu kok kita harus nunggu Windows loading dulu, kadang ada animasi Windowsnya sedang itu ya. Dulu kayak gitu. Sekarang kan enggak, dia langsung menuju ke bagian lock screen ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi caranya gampang ya, tinggal misalnya di sini. Nah, security hold. Nah, ini kan penting nih, enable. Oke. Terus di sini FTM nih. Wah, ini ada FTM-nya apa Bang? Nah, ini kalau ini FTM ini adalah free download manager. Karena aku nggak pakai IDM ya, teman-teman. Jadi aku pakainya ini. Jadi misalnya kalau mau download, aku pakainya ini FTM ini. Karena ini gratis ya, kalian bisa langsung download aja di situ, dan ini ternyata enable. Nah, misalnya kalau kalian mau disable, tinggal klik kanan saja terus langsung disable. Oke. Jadi gampang ya, teman-teman. Itu untuk masalah startupnya sehingga nanti bisa menjadi lebih cepat. Jadi kalian biasakan ya teman-teman ya. Jadi biasakan ketika kalian menggunakan komputer misalnya ada permasalahan apa itu ya, misalnya kayak gitu, kalian bisa menuju ke sini. Karena di Task Manager ini dia itu ibarat kata aktivitas-aktivitas kalian itu ya, komputer kalian itu dipantau semuanya di sini teman-teman. Jadi semuanya udah terpusat di sini untuk Windows 11 ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan aplikasi ngehang dan lain sebagainya, kalian juga bisa nih langsung di sini nih. Misalnya contoh Google Chrome kalian itu ngehang, kalian bisa langsung klik kanan kayak gini, langsung end task gitu ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi misalnya kayak gini, nah, end task itu langsung, misalnya kalian buka banyak ya Google Chrome, itu dia akan langsung ke ini ya. Jadi enaknya untuk sekarang itu dia ke grup teman-teman. Jadi kalau kalian buka banyak profile Google Chrome, itu nanti dia akan langsung jadinya satu gitu. Jadi tidak langsung jadi banyak kayak gitu, yang kayak dulu kan banyak, sekarang itu di grup kayak gini jadi enak. Tinggal kita klik kanan langsung kita end task kayak gitu teman-teman, untuk mengatasi ngehang ya. Kalau misalnya komputer kalian nge-freeze nih, ya biasa teman-teman, CTRL Alt delete ya teman-teman. Nah seperti itu nanti dia akan langsung menuju ke sini. Itu biasanya ya, CTRL Alt delete
bersamaan ya, itu dia akan langsung menuju ke pilihan kayak gini. Jadi ini bisa lock, switch, seek out, terus change password, dan task manager. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak bisa akses task manager di situ, ini bisa buat mancing gitu ya, dan ujung-ujungnya nanti ke task manager ini nanti kalian tinggal disable aja, ataupun kalian end task ya, end task yang kalian tidak perlukan, seperti itu. Nah, selain itu, selain ini tadi ya, ini ada proses, ada performance, ada app history, terus ada startup, terus ada user ya, usernya siapa saja misalnya pakai ini gitu ya, terus ada service dan lain sebagainya, semuanya tuh ada di sini termasuk nih bagian service nih. Nah, ini kita bisa memantau juga service yang ada di sini. Misalnya kalau dulu itu, kalau misalnya kalian adalah seorang teknisi IT gitu ya, IT tentu kalian paham ya hal ini gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik pada bagian ini, jadi kalian tinggal coba untuk menganalisa gitu ya. Jadi apakah ada proses, ada service yang dia itu mencurigakan kayak gitu teman-teman. Misalnya dulu ya pas kalau virus-virus dan lain sebagainya. Ini ya, jadi di running, bagian running ini kalian bisa cek. Kalau sekarang enak, ini ada deskripsinya juga kayak gitu, dan tampilannya untuk user interface-nya itu jauh lebih friendly ya ketimbang zaman dahulu kala ketika Windows 7 kayak gitu ataupun Windows XP kayak gitu teman-teman. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu dasar ya, misalnya kalau kalian itu sedang berada di divisi IT mungkin ya, di IT di sebuah instansi mungkin kayak gitu, ataupun kalau kalian itu seorang PNS gitu ya, PNS itu di sebuah IT ya, ini saya rasa perlu paham sih kalau kalian kayak gini. Misalnya kalian disuruh perbaiki PC kayak gitu, ini PC-nya lemot, kenapa? Kan kadang kan orang nggak tahu ya, kadang itu orang nggak tahu teman-teman, kadang misalnya yang nggak terbiasa kayak gini, walaupun ketika kita itu pikir ini kan gampang sih, ini cuman kayak gini, tetapi beberapa orang yang tidak, ini kan juga, makanya kenapa kok orang itu, tiap orang itu dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda kayak gitu teman. Misalnya kalian berada di sebuah instansi kayak itu, tentu ada yang ahli di A, ada di B dan C, agar apa? Agar bisa kolaborasi kayak gitu sih teman-teman ya. Itu ya, ini merupakan salah satu dasar sih, dasar kalau misalnya kalian itu berada di divisi IT ya. IT ada banyak ya, IT ada yang di bagian yang ngurus kayak gini, ada yang di bagian programmer juga, ada yang di bagian ke networking, jadi banyak ya, lebih banyak, jadi tinggal spesialisasinya. Kadang juga ada yang harus bisa semua juga. Oke, jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Bye.